Berikutnya kendala berikutnya adalah mengenai media pembelajaran sebaiknya hanya satu saja. Sekarang sudah berjalan GC, DIS, dan via WA kadang-kadang. Semoga kedepannya hanya via satu media saja agar tidak bingung dan pindah-pindah aplikasi. Terima kasih. Nah, ini saya kira masukannya sangat membangun sekali ya. Karena pada dasarnya tujuan awal kami bekerja sama dengan Anima menuju kami untuk mengembangkan satu sistem yang dinamis dan terus berkembang ini adalah demi untuk mewujudkan satu pintu semua kebutuhan Anima bisa diakses di lewat satu aplikasi saja tanpa akses aplikasi yang lain. Namanya Anima, Bapak Ibu mungkin sudah sangat ketahui punya harapan bisa eksklusif gitu. Jadi bisa diakses dengan sistem tertentu, tidak menggunakan sistem yang ada yang lainnya, dan sebisa mungkin tergabung dalam satu pintu yang simple. Nah, untuk aplikasi yang lain, Google Classroom misalnya, tanpa menjelekkan nama Google Classroom atau mungkin fungsi dari WA, tentunya juga fungsinya sangat luar biasa sekali dan tetap harus digunakan juga WA. Kenapa misalnya ada pandangan kenapa tidak di Google Classroom saja yang gampang, yang simple. Nah, sebetulnya pertanyaan itu mesti kita balikan lagi ke diri kita masing-masing, bahwasanya apakah penggunaan Google Classroom pada saat pertama itu sesimpel dan semudah yang saat ini Bapak Ibu rasakan. Tentunya tetap semua aplikasi, semua sistem IT perlu penyesuaian atau adaptasi gitu. Jadi karena GC ini atau Google Classroom ini adaptasinya duluan, maka dianggap sekarang lebih terbiasa. Maka dari itu, dengan mungkin momen yang di awal ini kita ajak sama-sama semuanya, ayo kita beradaptasi menggunakan LMS, penugasan materi dari sistem atau aplikasi SDIT atau SMPIT Anima. Ada banyak perbedaan sebetulnya dibandingkan dengan GC, dibandingkan dengan platform yang lain yang tersedia dengan bebas dan boleh dibilang sebagian besar gratis, dibandingkan dengan Anima yang sifatnya eksklusif, yang memang hanya ditujukan untuk SDIT dan juga SMPIT Anima secara eksklusif saja. Termasuk misalnya storage atau penyimpanan itu, kalau di aplikasi sudah disediakan aplikasi server penyimpanan yang sangat mumpuni, yang dalam jumlah yang besar sekali, sehingga akan menjamin keberlangsungan tanpa adanya gangguan, misalnya kepenuhan servernya, kepenuhan storage-nya atau penyimpanannya. Beberapa pernah laporan ke kami bahwa penggunaan GC karena memang platform ini diambil yang misalnya yang gratisnya, maka ada keterbatasan, ada limitasi di sana, misalnya penyimpanannya sekitar 15 GB. Ada beberapa guru juga yang mengeluh, Pak, setiap 3 bulan saya ganti email yang baru karena memang tidak kuat atau terlalu penuh misalnya menyimpannya materi dari siswa atau untuk siswa atau jawaban tugas dari siswa. Ya lama-lama pasti penuh. Setelah penuh maka harus bayar. Nah, kalau di Anima tentunya itu sudah tidak perlu dipikirkan lagi karena sudah bekerja sama secara keseluruhan dengan pihak SDIT Anima dan juga SMPIT Anima juga. Yang kedua, privacy tentunya ini sangat penting sekali, terutama untuk keberlangsungan pemeliharaan, manajemen, dan juga jalannya sekolah Anima ini. Ketika kita gunakan Google Classroom, ketika guru menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajarannya, tentu dia tidak private karena ini servernya server bareng, server umum, semuanya seluruh dunia masuk ke sana gitu. Sementara kalau di SDIT Anima, SMPIT Anima hanya server milik SDIT dan juga SMPIT Anima saja, sehingga lebih private, lebih terjamin keamanannya. Pihak-pihak yang bisa mengaksesnya terutama tentunya hanya user dari Anima saja, tidak ada yang lain. Kami di sini juga hanya sebagai pengelola ataupun yang membantu maintenance saja. Sementara kalau untuk konten kita pun tetap minta izin ke Anima untuk mengaksesnya ketika ada perbaikan, ketika ada kebutuhan untuk mengakses ke server Anima tersebut
gitu. Kemudian berikutnya dan tidak pindah-pindah aplikasi ya, termasuk tentunya juga harapannya seperti itu.